Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Iriana meresmikan jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada hari Minggu lalu. Presiden mengatakan jembatan ini akan menghubungkan ibu kota Nusantara dan kawasan sekitarnya. Jokowi hadir dalam peresmian infrastruktur IKN ini menggunakan moge sembari konvoi bersama para artis dan influencer, mulai dari Raffi Ahmad hingga Gading Marten. Jokowi tiba dengan mengendarai sepeda motor dengan mengenakan jaket hitam bertuliskan Nusantara. Presiden menjelaskan jembatan Pulau Balang ini telah dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya pembangunan sebesar 1,43 triliun rupiah. Presiden Jokowi, Ibu Iriana, dan rombongan juga telah menjajal jalan tol dari kota Balikpapan menuju ke jembatan Pulau Balang yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan memastikan kondisi jalan mulus dan nyaman. Setelah itu, Jokowi menekan tombol sirene yang menandakan prasasti sebagai bagian diresmikannya jembatan. Jokowi mengungkapkan jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur pendukung ibu kota Nusantara yang akan menghubungkan kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor. Ada gini sedikit saja akan terasa, dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Paling tidak ada contoh-contoh dulu. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Pemirsa, usai meresmikan jembatan Pulau Balang, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menginap di IKN pada hari Minggu malam lalu. Hal ini sebagai persiapan kegiatan Perdana Presiden yang akan berkantor di IKN mulai hari ini selama 3 hari. Presiden mengatakan sebagian furnitur di kantor Presiden sudah tersedia. Ya, ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur lah. Jadi kursi itu ada ya Pak? Enggak listrik aja Pak? Furniturnya sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Bermalam Pak? Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Besok atas Pak? Gimana? Besok atas. Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air, karena banyak masih yang ada di Paris. Pemirsa, seorang pengendara motor menabrak 3 anggota polisi di Berau, Kalimantan Timur. Salah satu korban merupakan Satlantas Polres Berau, AKP Wuliadi. Kapolres Berau AKBP Stephen John Lee Manopo membenarkan peristiwa ini. Ia mengatakan peristiwa ini terjadi saat sosialisasi operasi patuh di Simpang 4 Durian, Kabupaten Berau pada Kamis lalu. Kejadian bermula saat Kasat Lantas AKP Wuliadi bersama anggotanya melaksanakan berbagi-bagikan paket snack kepada para pengemudi yang tertib berlalu lintas. Selain paket snack, juga dibagikan helm kepada pengendara yang tidak menggunakan pelindung kepala di Simpang 4 Lampu Merah Tanjung Redap Kabupaten Berau. Tiba-tiba ada kendaraan roda 2 yang akhirnya dikendarai oleh RH dengan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi menabrak petugas yang sedang membagikan snack dan helm. Menurut Kapolres, pengendara mengaku menabrak polisi karena panik lantaran mengira ada razia yang dilakukan petugas. 3 personel polisi yang ditabrak adalah Kasat Lantas Polres Berau, AKP Wuliadi, dan 2 anggotanya, Bribda Bobi serta Bribka Hendra. Akibat
tertabrak motor, AKP Mulyadi dan Bribda Bobi mengalami luka pada tangannya. Usai kejadian menabrak, Kasat Lantas Polres Berau, pelaku RH tidak hanya terkena tilang karena petugas menemukan pelanggaran lain lantaran diketahui RH mengaku sebelum berkendara ia sempat minum-minum beralkohol. Parah coy, ditabrak polisi. Aduh. Motornya gede lagi. Pemirsa, dalam rangka pelaksanaan operasi Patuh Kartens 2024, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar razia kendaraan bermotor di depan Mapolda setempat pada Sabtu lalu. Kegiatan ini dipimpin oleh pejabat sementara Kabak Bin Ops Ditlantas AKP Suhardi Syahai Lautua selaku Kadata Opsda Operasi Patuh Kartens 2024 dan diikuti seluruh personel. AKP Suhardi menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh Kartens 2024 hari ini telah memasuki hari ke-13. Dalam kegiatan razia, pihaknya telah melaksanakan sejumlah himbauan edukatif, salah satunya imbauan tidak membawa kendaraan dalam keadaan tidak sadar atau di bawah pengaruh alkohol. Pihaknya tidak pernah bosan mengimbau agar pengendara selalu menyiapkan surat-surat kendaraan yang lengkap, serta mengenakan helm demi keselamatan diri sendiri. Pelaksanaan operasi Patuh Kartens 2024 hari ini masuk hari ke-13. Untuk kegiatan razia, himbauan, edukatif telah kami laksanakan. Untuk itu pada masyarakat Kota Jayapura khususnya dihimbau dengan sangat contoh tadi ada yang bawa kendaraan dalam keadaan tidak sadar beralkohol. Kami berharap ini jangan dilakukan karena bukan bapak atau ibu sendiri atau rekan-rekan sendiri yang ada di jalan raya. Banyak orang yang menggunakan jalan raya untuk aktivitas, ya, baik itu ke pasar, ke sekolah, ke kantor dan lain-lain. Jadi kami menghimbau selain pada jangan mabuk, jangan meminum alkohol, bawa kendaraan, kemudian siapkan surat-surat. Yang terutama sekali pakai helm demi keselamatan bapak ibu sendiri, bukan keselamatan bapak polisi. Ya, itu yang bisa kami sampaikan dalam operasi. Terima kasih yang sudah mengikuti sukseskan operasi Patuh Kartens 2024 ini. Semoga kita semua di Kota Jayapura aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita. Pemirsa, Satgas Preemptif Operasi Nusantara Cooling System 2024 menggelar silaturahmi Kamtibmas dan bakti sosial bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB. Kegiatan ini dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang Pilkada serentak. Satgas Preemptif Operasi Nusantara Cooling System 2024 menggelar silaturahmi Kamtibmas dan bakti sosial bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan silaturahmi Kamtibmas dan bakti sosial yang digagas oleh Satgas Preemptif Operasi Nusantara Cooling System Polri ini berlangsung di lapangan Baradaksa Mapolda Nusa Tenggara Barat pada 25 Juli 2024. Dalam silaturahmi Kamtibmas ini turut dihadiri beberapa tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang diantaranya Persatuan Purnawirawan Polri Polda Nusa Tenggara Barat, FKUB Kota dan Kabupaten Nusa Tenggara Barat, Ormas, mahasiswa, dan juga masyarakat. Pada kesempatan ini dengan total sebanyak 1.000 paket sembako yang dibagikan. Selain itu juga Kasatgas Preemptif melepas sebanyak 220 personel Babin Kamtibmas yang membawa bantuan paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat nantinya. Kita melakukan kegiatan bakti sosial pembagian 1.000 paket sembako untuk meringankan seluruh warga yang ada di NTB. Di mana kegiatan ini selaras akan perintah dari Bapak Kapolri bahwasanya kita harus melakukan pendinginan di tempat-tempat yang kira-kira mau melakukan kegiatan pilkada. Kami tadi sudah berkomunikasi, bercengkerama dengan FKUB NTB dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus yang bisa kami informasikan sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa kami akomodir dan bisa dilaksanakan di wilayah NTB.
Besar harapan kami untuk kegiatan berikutnya. Mungkin kita akan bergerak ke Jawa Timur, Maluku, serta ke Bali. Programnya sama, kita Safari Kamtipmas, bagaimana menciptakan kondisivitas menyangkut masalah pilkada di 2024 ini. Kita menginformasikan kepada seluruh Babin Kamtipmas, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa, untuk sama-sama membantu Polri. Membantu Polri untuk menyampaikan bagaimana suksesnya pemilu kada di 2024 ini. Seperti pada saat di Pilpres kemarin, bahwa masyarakat sudah berperan aktif untuk menyuarakan pemilu damai sehingga terlaksana dengan baik. Alhamdulillah pada acara silaturahmi Kamtipmas dan juga bakti sosial pada siang hari ini yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang, dari FKUB, ketua dan pengurusnya juga hadir se-NTB, alhamdulillah. Tentu program ini adalah bagian dari mengawal dan berbagi tentang sharing kewajiban kita untuk mengawal tahapan-tahapan pilkada serentak sehingga kondusivitas di daerah menjadi sangat terjamin, sehingga seluruh aktivitas masyarakat tidak terganggu dan tidak kemudian menimbulkan masalah-masalah dan konflik-konflik sosial. Alhamdulillah acara yang luar biasa. Sekali lagi Polri sudah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat dalam mengantisipasi pilkada serentak. Kemudian agenda ini kemudian kami dari Cipayung Plus NTB sangat mendukung Kamtipmas di Nusa Tenggara Barat, terutama kegiatan yang akan kemudian kita hadapi bersama adalah Pilkada Serentak 2024, dan kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama mendukung, sukseskan bersama agar supaya pilkada serentak ini bisa berjalan lancar, aman, damai, dan mari kita bersama-sama untuk menjaga Kamtipmas di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silaturahmi Kamtipmas dan bakti sosial di wilayah Nusa Tenggara Barat ini merupakan bentuk nyata Polri dalam menjaga Kamtipmas yang kondusif menjelang pemilu kepala daerah serentak pada bulan November mendatang. Dari Nusa Tenggara Barat, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakapolri memimpin langsung tes pemeriksaan penampilan calon taruna yang digelar oleh SSBM Polri di Gedung Serbaguna Akpol. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.